Berikutnya, kita akan mempelajari pembagian dari bilangan itu all natural numbers can be divided into two groups. Semua bilangan asli dapat dibagi menjadi dua grup, yaitu even numbers and odd numbers, yaitu bilangan genap dan bilangan ganjil, odd number. Most of you know that 3, 11, 27 are odd numbers and 20, 36 or 100 are even numbers. Most itu ini ya sudah tahu ya, kita tahu bahwa 3, 11, 27 itu bilangan ganjil, 20, 36 atau 100 adalah bilangan genap. Let us find the general form for odd dan even numbers. Ayo kita, mari kita menemukan general forms, bentuk umum dari bilangan ganjil dan bilangan genap. Jadi kita menemukan bentuk umumnya. What is common to all even number, such as 2, 4, 20, kemudian 2000. Apa is common? What is common? Apa bentuk umum dari semua bilangan bulat sebagaimana 2, 4, 20 dan 2000? Ada yang tahu apa bentuk umumnya berarti dari bilangan bulat ini? Itu yang akan kita bahas. Correct, tentu. Nah, ini langsung jawab benar. They are multiples of the number 2. Jadi mereka adalah kelipatan dari bilangan bulat 2. Dari bilangan 2, multiple of the number 2. Jadi bilangan genap itu adalah kelipatan dari 2, ya kan? Contoh 2, 2 kali 1, 4, 2 kali 2, 20, 2 kali 5, 2000, 2 kali 1000. Therefore, we can say that every even number can be written as 2n, where n is 1, 2, 3. Lebih lanjut, kita dapat mengatakan bahwa setiap bilangan bulat dapat ditulis dalam bentuk 2n, di mana n itu adalah bilangan asli. Bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya. Different value of n create different even numbers. Perbedaan nilai dari n dan different perbedaan bilangan genap. Contoh 340 sama dengan 2 kali 1000, 2 kali 170. 6 sama dengan 2 kali 3 dan seterusnya. Jadi different value, perbedaan nilai dari n create. Jadi apa ya? Untuk mengkreasikan nilai n, dengan bilangan bulat. Oke. Kita lanjut. Now, let us find the general rule for n odd number. Sekarang kita menemukan bahwa aturan umum untuk bilangan genap. Nah, jadi kita sudah menemukan aturan umum untuk bilangan genap itu adalah 2n, kan begitu ya? Nah, sekarang kita akan menemukan aturan umum, general rule for an odd number. Aturan umum untuk bilangan ganjil. If you write all even and odd number together is ascending order from 1 to 100 as 1, 2, 3, 4 blah 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 9, 90, 99, 100,
you notice that every even number is rounded on the left and on the right by two odd numbers that are one less or one more than that particular even numbers. Jika kamu menulis semua bilangan genap dan bilangan ganjil secara bersama-sama in ascending order, yaitu misalkan dari bilangan 1 sampai 100, maka kita akan menuliskannya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100. You notice that setiap bilangan genap is surrounded on the left, itu berada di sebelah kiri, dan on the right di sebelah kanan, yaitu by two odd number, dengan dua bilangan ganjil bahwa one less or one more. Jadi ketika kita begini maksudnya, katakanlah ketika kita menulis bilangan genap 2, ya. Surrounding yaitu yang berdekatan, on the left sebelah kiri 1, on the right by two odd numbers that are one less or more than the particular numbers. Nah, 1 ini berarti apa? Kurangnya 1 dari 2. Sedangkan 3 itu adalah lebihnya 1 dari 2. Bisa dimengerti maksud saya? Paham, Pak. Oke. Contoh ketika kita menulis bilangan genap 6. Nah, sebelum 6 berapa? 5. Kan begitu. Setelah 6, 7. Nah, 5 ini berarti bisa ditulis adalah 6 dikurangi 1. 7 bisa ditulis dengan 6 ditambah 1. Nah, begitu maksudnya kalimat ini. So, if 2k is an even number, snakeboard are 2k-1 and 2k+1. Nah, jadi pada saat kita punya bilangan genap itu 2k, maka bilangan ganjil itu bisa dinotasikan dengan 2k-1 atau apa? Atau 2k+1. Ada pertanyaan dari sini. Nah, tetapi yang paling dipakai, yang paling banyak digunakan di dalam buku matematika itu biasanya adalah 2k-1. Mengapa demikian, Pak? Karena k ini dianggap bilangan asli. Sehingga 2 dikurangi 1 berapa? Oh, maaf, 2 dikali 1, 2. 2 dikurangi 1 kan 1. 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 1, 3. 3, 6. 6 kurangi 1, 5. Dan seterusnya. Juga yang sering dipakai dengan 2k. Conclusion, every odd numbers 1, 2, 3 can be writing as 2n plus 1, di mana n dimulai dari 0. Nah, ini kan kalau dimulai dari 0, tapi kita menggunakan ini 2n plus 1. Karena k ini dianggap sebagai bilangan natural numbers, yaitu 1, 2, 3, maka kita sering menggunakan 2m-1. Ini yang sering kita gunakan 2m-1 atau 2k-1. Karena dianggap k-nya adalah bilangan asli. Oke. Contoh 13 itu berarti sama dengan 2 kali 6 tambah 1. Nah, ini contoh-contohnya. We notice that different value on the product. Nah, kita masuk ke problem 1. Nah, ini sudah kita bahas ya, problem 1 ya. Kemarin ya. Oke. We notice that different value of n products different odd number. Kita mencatat bahwa perbedaan nilai dari n products different number, we will call 2n a generator of even number, and 2n dan 1 adalah generator of
false number. Nah, jadi kita menggunakan ini. 2n ini adalah menyatakan bilangan genap, 2n-1 adalah menyatakan bilangan ganjil. Nah, contoh problem 1. For natural numbers, any even numbers might be represented by 2k and any odd number by 2k. Subtraction 1. Construct an argument to support the conjecture that the sum of any two even numbers and the sum of any two odd numbers are but even numbers. Nah, untuk sebuah bilangan asli K, ada bilangan genap yang bisa direpresentasikan dengan 2K dan ada bilangan ganjil dengan 2K-1. Konstruksi sebuah argumen atau bukti yang mendukung konjektur atau dugaan bahwa jumlah dari dua bilangan genap dan jumlah dari dua bilangan ganjil, keduanya adalah hasilnya berupa bilangan genap. Ini kan sudah ya, kemarin ya? Halo? Iya, Pak. Oke, berarti langsung lanjut. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke problem 2. Find the integer solution of the equation k power 2 negative 4m negative 4 3 is null. Temukan solusi bilangan bulat dari persamaan ini. Ya. Oke, bagaimana kita menemukan solusi bilangan bulat dari persamaan ini? Mari kita lihat solusinya. Metode 1. Jadi ada dua metode ya. Metode pertama, let us rewrite this equation in different form and try to factor it using the different of squares formula. Misalkan kita akan menulis kembali persamaan ini dalam bentuk yang berbeda dan mencoba untuk memfaktorkan dengan menggunakan using difference of square formula, yaitu dengan rumus square kuadrat. Nah, jadi dari k kuadrat dikurangi 4m min 3 sama dengan 0, 4m-nya kita pindah menjadi k kuadrat sama dengan 4m. Kemudian di sini k kuadrat dikurangi 1, maka yang sebelah sini juga dikurangi 1. 2, 3 kurangi 1 sama dengan 2. Terus ini difaktorkan, diperolehlah k plus 1 dikali k min 1. Ini difaktorkan menjadi 2 dikali 2m plus 1. Nah, oleh dengan demikian, the two number on the left are either but even or but odd. Artinya apa? Dua bilangan pada sebelah kiri on the left atau either both keduanya, yaitu sebelah kanan ini, itu kemungkinan keduanya itu bisa berupa apa? Genap atau ganjil. Nah, jadi keduanya ini bisa berupa genap atau ganjil, baik sebelah kiri maupun kanan. Dengan demikian, ada dua kasus. Kasus yang pertama, asumsikan bahwa bilangan k-1 dan k+1 keduanya adalah genap. Jadi k-1, k+1 itu benar. Then the left side of the equation is divisible by 4. Maka sisi sebelah kiri ini k+1, k-1 karena ini dimisalkan genap, nah dia akan bisa dibagi 4. Mengapa demikian, Pak? Karena bilangan genap itu kan dimulai dari 2. Pasti 2 kali 2 atau 2 kali 4, 2 kali 6, 2 kali 3, itu pasti bisa dibagi 4. Ya kan? Halo, tes? Ya, oke. Okay. But the right side is not divisible by 4. Tetapi, bilangan yang sebelah kiri ini tidak bisa dibagi 4. Ya, just by itu hanya bisa dibagi 2. Kenapa? Karena ini kelipatan 2. Contohnya 2 kali 1 berapa?
2, tidak bisa dibagi 4. 2 kali 3, 6. 6 juga tidak bisa dibagi 4. Nah, just by 2 hanya bisa dibagi 2. Because 2M per 1 adalah bilangan ganjil. Sehingga tidak punya solusi. Jadi kalau dimisalkan ini adalah keduanya genap, maka tidak memiliki solusi. Kasus kedua, case 2. Assume that both factors on the left are odd. Asumsikan bahwa kedua faktor pada sebelah kiri ini adalah bilangan ganjil. Maka persamaan, then the equation will have no solution because the right side is even. Nah, maka kedua solusi tidak mempunyai penyelesaian. Solusi karena yang sebelah kiri adalah bilangan genap. Jadi kalau ini dimisalkan bilangan ganjil, dia tidak punya solusi. Mengapa, Pak? Karena sebelah kiri adalah bilangan genap. Itu adalah metode yang pertama, yaitu dengan memecah menjadi dua bagian. Menjadi bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, kita coba pelajari metode yang kedua. Let us rewrite the given equation again as q quadrat is 4m plus 3, but instead of factoring it, investigate whether or not the square of an integer number divided by 4 can leave a remainder of 3. Kita akan menulis kembali dari persamaan yang diberikan, yaitu sebagai k kuadrat sama dengan 4m plus 3. Tapi instead of factoring it, nah, kita tidak memfaktorkan ini dulu. Kita menginvestigasi whether or not a square of an integer number by 4 and with remainder 3. Nah, artinya dari sini k kuadrat ini dia itu merupakan perkalian 4 kali m kan, dan bersisa can leave a remainder 3, bersisa 3. Jadi bilangan k ini kalau saya tulis itu begini, sederhananya begini, berapa ya, n sama dengan 4m plus 2. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai n? Berapa nilai n? Halo, berapa nilai n kalau begini? Halo? Ya, m-nya kita tinggal masukkan aja. M-nya berapa? Kita ambil 1, 4 kali 1 plus 2 berapa? Halo? 4 kali 1 plus 2, 6. Berarti n-nya 6. M-nya adalah 1. Kan begitu? 4 kali 1 ditambah 2. Ya kan? Berarti n-nya 6, n-nya 1. Kalau n-nya berapa lagi? Kira-kira di sini. 4 kali 2, 8. 10. N-nya 10. N sama dengan 10. M-nya berapa? M sama dengan berapa berarti? 2, kan begitu ya? 2. Nah, paham maksudnya dari pernyataan ini? Nah, sekarang bagaimana kalau k kuadrat? K kuadrat sama dengan 4m plus 3. Ada enggak yang bisa ditulis dalam bentuk kuadrat? Yang dia menghasilkan 4m plus 3. 4 kali 1 tambah 3 berapa? 7. 7 itu dipangkatkan 2 bisa? Enggak bisa, Pak. 4 kali 2, 8. 8 tambah 3, 11. 11 dipangkatkan 2 enggak bisa, Pak. Bisa dipahami maksud saya?
Paham. Nah, Berarti ya, Pak, nilainya itu K2 itu ya harus tetap K2 saja, Pak, ya? Tidak K diganti kuadrat, bilangan, Pak, ya? K kuadrat maksudnya. Ya, K kuadrat. Ya, jadi yang memenuhi ini, kalau yang di atas ini kan contoh sederhana nih ya, contoh sederhana kan. Nah sekarang yang dimaksud soal ini namanya problem, masalah. Pasti masalah ini tidak pernah sederhana, kan begitu. Nah, saya mencoba untuk memberikan yang sederhana dulu. Nah, bagaimana kita akan mencari nilai K dan M yang memenuhi bilangan integers, bulat. Apakah bisa? Ada enggak yang memenuhi kayak gini? Nah, kalau kayak gini enak. Ada yang memenuhi bilangan N dan M, Pak. Itu N-nya 10, N-nya 2, N-nya 6, M-nya 1, dan seterusnya. Nah, kalau begini, itu yang menjadi metode keduanya. Kalau kita coba dulu. 3, 4 kali 3, 12 ya. 12 tambah 3, 15. 15 apa bisa dinyatakan dalam bentuk K kuadrat? Bisa, Pak. Akar 15 kuadrat kan 15, Pak. Nah, tidak boleh. K ini harus apa? Bilangan bulat. Ya, itu maksud dari metode kedua ini. Since all numbers are either even or odd. Karena semua bilangan yaitu either even karena semua bilangan itu adalah genap atau ganjil. We will replace K by 2n and 2n plus 1. Jadi kita bisa mereplace K itu dengan 2n dan 2n plus 1. Respectively, square and log their remainder under division by 4. Nah, jadi kita akan mengganti, replace K, nilai K ini menjadi apa? 2n atau 2n plus 1. Oke. Nah, kalau kita ganti menjadi 2n kuadrat, sama dengan 4n kuadrat. Ya kan? 2 pangkat 2, 2, 4, n pangkat 2. Nah, 4n kuadrat ini artinya berarti sama dengan 4t. Apa bisa 4t, Pak? Bisa dipahami? Bilangan kalau dikuadratkan, bilangan bulat kuadrat, dia hasilnya apa? Bilangan bulat itu sendiri kan perkalian kan? Kuadrat itu kan perkalian dengan dirinya sendiri, bersifat tertutup, sehingga dia menghasilkan bilangan bulat juga. Kita katakanlah misalnya adalah 4t atau t. Apakah 4t ini sama dengan 4m plus 3? Tentu tidak sama. Sehingga tidak punya solusi. Kemudian yang kedua, kita akan mengganti dengan 2n plus 1, yaitu kita akan mengganti dengan bilangan ganjil. Nah, 2n plus 1 kuadrat, ini kalau dikuadratkan sama dengan 4n kuadrat plus 4n plus 1. Nah, 4n kuadrat ini menghasilkan berarti 4, kan begini nih. 4 kemudian n kuadrat ditambah n, kan begitu ya maksudnya ya, plus 1. Nah, n kuadrat ditambah n ini menghasilkan apa? Juga bilangan bulat. Sehingga kita misalkan aja S. Nah, apakah 4S plus 1 ini sama dengan 4M plus 3? Tentu tidak. Maka persamaan ini tidak memiliki nilai yang sama. Sehingga bisa dikatakan bahwa therefore the perfect square divided by 4 leaves a remainder of 3. Jadi, tidak ada di sini square perfect. Apa square perfect itu? Ada yang tahu? Oh, perfect square. Perfect square. Kuadrat sempurna. Apa kuadrat sempurna? Kuadrat sempurna itu berarti bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk kuadrat. Contohnya bilangan kuadrat sempurna berarti berapa? 4. Mengapa 4 itu disebut dengan kuadrat sempurna?
Karena 4 bisa dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat 2. Contoh lagi berapa? 9. Kenapa? Karena 9 bisa dinyatakan dalam bentuk 3 pangkat 2. Ya kan? Oke. Nah, kemudian selain itu ada 16 dan seterusnya. Maka di sini kita answer jawabannya adalah tidak ada solusi. Nah, oke. Bisa dimengerti? Oke, baik. Kita lanjut ya. Catatan, remarks in solving the previous problem by the first method, the factor K. Terus dulu. Nah, dalam penyelesaian masalah sebelumnya, dengan metode pertama kita memfaktorkan K kuadrat min 1 sama dengan K min 1 kali min 1 plus 1. Dan kita memperoleh dua faktor yang berbeda. Dua faktor that differ by 2. And obviously are either but even or but odd. Lebih lanjut, mereka itu adalah bisa berupa keduanya bilangan bulat atau bilangan ganjil. The same conclusion, konklusi yang sama dapat dibuat jika kita memfaktorkan ada perbedaan dari dua kuadrat bilangan genap. Nah, contohnya ini ya. N kuadrat min M kuadrat sama dengan N kali M, N kurangi M dikali N plus M. The factor differs by N even numbers to M, and so again, either but even or but or. This fact can be very useful in solving problem in integers. Nah, faktor yang berbeda dari sebuah bilangan genap 2M dan kita again kembali keduanya bisa berupa genap atau ganjil, keduanya ganjil. Nah, fakta ini dapat berguna di dalam menyelesaikan permasalahan bilangan bulat. Nah, biasanya kan kita menggunakan ini. Ini fakta yang benar, yaitu bahwa N kuadrat dikurangi N kuadrat itu sama dengan N dikurangi M dikali N ditambah M. Oke. Nah, tapi sebelumnya ada adik mahasiswa ingin membuktikan ini. Mau dibuktikan nggak ini benar apa enggak untuk bilangan genap dan bilangan ganjil ini sama hasilnya? Ingin, Pak. Ya. Ini kan dulu kan, ini kan aljabar nih ya, aljabar kan. Nah, sekarang bagaimana kalau ini kita menggunakan teori bilangan dalam menjawab ini? Berarti ya kita misalkan N dan M itu adalah bilangan genap atau keduanya bilangan ganjil. Maka ditulislah 2N kuadrat dikurangi berapa? 2M kuadrat. Ini saya misalkan genap. Maka kalau ini menjadi 2N
dikurangi 2N. Kemudian dikali dengan 2N tambah 2N. Nah, ini kalau dikuadratkan menjadi 4N kuadrat dikurangi berapa? 4N kuadrat. Yang ini menjadi 2 kali N dikurangi N kali berapa? Ini 2 dikali N plus N. Sehingga diperolehlah ini 4 N kuadrat dikurangi N kuadrat. Ini 2 kali 2, 4. N dikali N plus N. Ya kan? Halo, tes? Halo? Nah, di mana N kuadrat dikurangi M kuadrat ini menghasilkan apa? Bilangan bulat kan? Yaitu berarti 4S. Nah, kemudian ini juga menghasilkan bilangan bulat. Katakanlah ini adalah 4 atau S. Nah, jadi persamaan ini sama. Kenapa sama, Pak? Sama-sama kelipatan bilangan 4 atau sama-sama bisa dibagi 4. Maka bisa dikatakan bahwa ini benar untuk bilangan genap. Nah, sekarang untuk bilangan ganjil silakan buktikan. Apakah sama enggak untuk N itu bilangan ganjil dan M bilangan ganjil? Coba ada di mahasiswa sekarang nggak mencoba. Bentar ya. Gimana, ada yang berhasil? Kalau untuk bilangan ganjil sama enggak? Bisa enggak dipakai? Kalau untuk bilangan ganjil kan 2N dan 1 kuadrat. Kemudian yang ini 2M dan 1 kuadrat. Kemudian 2N dan 1 dikurangi 2M
min 1. Kali dengan, kan begini ya. Dua n plus 1, oh maaf, 2n min 1 tambah 2m min 1. Nah, ini hasilnya apa ini? Hasil ini. 2n min 1 kuadrat. Berapa berarti? 4n kuadrat kurangi berapa? 4n ya? Ya kan ya? Plus 1. Benar? Oke. Kemudian dikurangi yang 2m. Sama berarti 4n kuadrat kurangi 4n plus 4m ini. 4m ini. Sekarang yang ini jadinya apa? 2m kurangi 1 kurangi 2m. Berarti n kurangi 2m. Negatif 1 dikurangi negatif 1. Berapa? 0 ya? Ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Yang ini jadinya 2m plus m min 2. Nah, yang ini kalau kurungnya saya buka, dia akan menjadi 4n kuadrat kurangi 4m kuadrat dikurangi 4n ditambah 4m 4m plus 0 ya, 1 dikurangi 1 kan 0. Dan ya ini 2 ini 2, bukan kuadrat, ini 2. Nah, 2-nya bisa kita keluarkan yaitu n min m. Ini 2-nya juga keluarkan, n plus m min 1. Nah, ini 4-nya kita keluarkan, 4 n kuadrat dikurangi n kuadrat dikurangi n plus n. Sama dengan ini dikalikan 4 n m kali dengan n plus m. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwasannya operasi perpangkatan, penjumlahan, pengurangan, bilangan bulat bersifat tertutup. Jadi 4 ini adalah menghasilkan bilangan bulat kelipatannya. Dan ini juga menghasilkan bilangan bulat 4. Sehingga sama antara ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Jadi
the factor differ by n even numbers to m, and so again, are they both even or but odd. Jadi perbedaan faktor dengan bilangan bulat 2m dan insogen dapat juga keduanya bilangan genap atau keduanya bilangan ganjil. Dan ini this fact can by very useful in solving problem intelligence. Nah, fakta ini bisa digunakan atau bermanfaat dalam menyelesaikan masalah bilangan. Oke. Baik, kita lanjut. Silakan kalau ada pertanyaan. Other form even numbers. Sebelum kita lanjut ke sini.